Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizal Ilham di channel saya Rizal Ilham. Jadi tadi saya sudah lihat ada pengundian nomor urut paslon. Saya ingin membahas poin-poin penting yang ada di sana. Kurang lebih ada 2 poin penting. Pertama adalah pemilihan nomor urut paslon dan pidato setelah mendapatkan nomor urut. Oke, saya akan bahas yang pertama dulu, pemilihan nomor urut paslon. Jadi ini secara tidak langsung ada 3 proses ya, 3 proses pengundian. Pertama adalah berdasarkan urutan yang mendaftar dulu. Yang kedua adalah yang mendaftar dulu ngambil nomor urut untuk mengambil tabung terakhir yang isinya nomor urut. Nah, jadi mengambil nomor urut untuk nomor urut yang terakhir gitu ya. Proses kedua itu dilaksanakan oleh calon wakil presiden. Jadi tadi karena yang berdaftar pertama itu Anies Baswedan dan Caimin, yang kedua Ganjar Mahfud, yang ketiga Ganjar Gibran, Prabowo Gibran ya. Jadi yang ngambil tadi Pak Muhaimin dulu. Pak Muhaimin dapat nomor 8. Setelah itu Pak Mahfud dapat nomor 10. Setelah itu Gibran dapat nomor 14. Nah, dari 14 nomor itu udah dapat 8, 10, 14. Yang nomor paling kecil boleh mengambil tabung lebih dahulu. Gitu. Maka ini urutannya sama seperti waktu pendaftaran ya, nggak jauh beda, 8, 10, 14. Yang ngambil pertama adalah calon presiden dari Anies Baswedan, Caimin. Yang ngambil kedua adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang ngambil ketiga adalah Prabowo Gibran. Cerdasnya Anies Baswedan ada di sini. Ini cerdas ini. Kenapa saya bilang cerdas? Anies Baswedan tidak berpikir sebagaimana pikiran umum. Itu ada 3 tabung kan. Kalau nggak 1, 2, 3, ya 1, 2, 3. Itu pikiran umum seperti itu. Entah itu satunya dari kanan atau satunya dari kiri. Seperti itu. Kalau seperti ini, maka tengah sudah pasti 2. Pikiran umum kan seperti itu. Nah, Anies Baswedan milih itu tidak menggunakan pikiran umum. Dia pasti sudah mikir, tengah nggak mungkin 2. Karena dari KPU nggak mungkin kalau nggak ngacak ini. Kalau diacak nomor satunya ada di kanan atau di kiri, maka kemungkinan besar tengah 2, gitu ya kan. Nah, akhirnya Anies Baswedan milih yang tengah untuk membalik pikiran umum. Gitu ya. Pikiran umumnya orang, tengah pasti 2. Tapi pikiran Anies Baswedan, tengah nggak mungkin 2. Kemungkinan malah 1. Karena buat jargon untuk nomor 2 itu agak sulit. Jadi yang diacak itu semuanya, cuma angka yang nomor 1 ditaruh tengah. Anies Baswedan membaca itu. Makanya dia sok-sokan cap-cip-cup. Tapi aslinya sudah feeling kalau tengah itu nomor 1. Diambil. Saya udah mikir waktu dia ngambil itu, tengah nomor 1 ini kayaknya. Ternyata beneran tengah nomor 1. Dan ini privilege-nya besar. Bisa dibuat jargon. 1 untuk 1 putaran, 1 untuk persatuan. Buat jargonnya mudah kalau nomor 1. Gitu ya. Nah, kalau yang lain ya kayak Pak Prabowo ya harus dapat sisanya yang belum diambil karena memang dapat belakangan, seperti itu ya. Nah, ini saya lihat sebagai kecerdasan Anies Baswedan untuk memilih. Dia memang pakai feeling, tapi juga pakai logika. Nggak mungkin kanan atau kiri yang nomor 1. Kayaknya tengah. Diambil tengah. Bener. Jadi cerdas nih orang. Soalnya sebelum dia buka, saya udah nebak juga tengah nomor 1. Ternyata bener. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dapat nomor urut, ini kan 3-tiganya pidato. Pasangan pertama itu yang pidato Caimin, pasangan kedua yang pidato Pak Prabowo, pasangan ketiga yang pidato Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, ini yang bagus, dua-duanya ikut bicara. Cuma saya memahami alasan kenapa pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 yang bicara cuma 1. Pertama, kenapa kok Anies Baswedan gak ikut bicara? Karena Anies Baswedan sudah banyak pidato di sana dan di sini.
maka ini sudah saatnya untuk calon wakil presiden aja yang vokal sekarang, supaya lebih berimbang. Ini strategi yang bagus juga. Dari awal sampai akhir Caimin yang bicara, dan apa yang dibicarakan itu memberikan energi positif, persatuan, kekeluargaan, keamanan, kenyamanan, seperti itu. Pidatonya bagus, strateginya bagus. Ya, itu pasangan pertama. Pasangan kedua, saya memahami kenapa hanya Pak Prabowo saja. Karena mungkin ya Mas Gibran terlalu lebih muda untuk bicara di depan, sedangkan ada Pak Prabowo gitu loh. Kalau untuk mewakili Pak Prabowo sih sah-sah aja karena memang wakilnya. Tapi itu ada Pak Prabowo, ngapain diwakili gitu ya. Maka memang sudah saatnya, sudah semestinya ini panggung biar calon presidennya bicara, Pak Prabowo bicara. Pak Prabowo bicara luar biasa. Pertama, kenapa saya katakan luar biasa? Karena apa yang dibicarakan Pak Prabowo itu juga kekeluargaan, kenyamanan, kedamaian juga, dan memberikan apresiasi untuk calon pasangan urut calon yang pertama gitu. Memberikan apresiasi ini kan menunjukkan kebersamaan, kedamaian gitu. Ini energi positif yang luar biasa. Pasangan pertama memberikan energi positif, pasangan kedua memberikan energi positif, tambah tos, tambah Salim, Gibran Salim. Dia tidak peduli dia itu calon wakil presiden. Dia menunjukkan kualitas anak muda dari Solo, sopan kepada orang tua, salim sana salim sini dengan menunduk. Itu sopan santun luar biasa. Bagus Mas Gibran, saya apresiasi. Tapi maaf, bukannya saya ingin mengkritik, tapi memang saya beropini seperti ini. Kalau Pak Ganjar tadi apa yang disampaikan itu kurang memberikan energi positif. Kenapa seperti itu? Pertama yang dibahas adalah demokrasi yang belum tentu baik-baik saja, ya kan? Yang kedua KKN disinggung. Kita tahu kalau ini adalah, ya menurut asumsi saya ini sindiran KKN ini. Sindiran karena pasangan nomor urut 2 gitu. Mas Gibran kan anaknya Pak Jokowi. Mungkin itu yang dimaksud dengan KKN gitu ya. Ya, itu ya namanya juga asumsi kan, opini ya kan, nggak masalah kan. Nah ini tidak memberikan energi yang cukup positif. Swing voter atau undecided voter kalau mendengar pidato model seperti ini itu malah berbahaya untuk elektabilitas Pak Ganjar. Kenapa? Kalau ada undecided voter mendengar pidatonya pasangan urut 1 dan pasangan urut 2, ini masih aman. Oke, masih saling apresiasi, masih saling menunjukkan perdamaian, itu kan. Nah, ini sentimen positif, ya bukan sentimen ya. Pokoknya ini aura positif gitu ya. Jadi undecided voter itu malah nanti mikir bagus ini, damai ini gitu ya. Tapi kalau mendengar pidatonya Pak Ganjar, ini malah undecided voter malah gini. Ini kok beda sendiri. Kok pakai nyindir, ya kan? Kok nggak damai? Kenapa kah? Apakah sakit hati? Nah itu loh, itu yang nanti bisa masuk di pikiran orang. Kita kan sebagai manusia kan lebih mudah suudon daripada husnudon gitu loh, ya kan? Apalagi swing voter, nah, dia yang masih pindah-pindah milih itu, milih ini ya. Nah, yang namanya swing voter itu bisa berpindah pilihan, dari pilih ini jadi pilih ini. Tapi berpindahnya pilihan itu karena suatu hal. Kalau kita pidato sebagai capres atau cawapres, itu kan kita pidato dengan bagus, kita orasi dengan bagus, tujuannya adalah supaya pendukung kita semakin mantap, undecided voter itu akhirnya menjadi decided voter untuk memilih kita, swing voter akhirnya tertarik untuk memilih kita gitu loh. Tapi kalau kita memberikan sentimen negatif, undecided voter itu akan kemungkinan kecil untuk memilih kita, swing voter juga akan kemungkinan kecil pindah untuk memilih kita gitu ya. Jadi saya pikir pidatonya Pak Ganjar di sini kurang begitu asik, karena membawa
aura negatif itu menurut saya. Walaupun tadi sudah ada apresiasi terhadap pasangan 1 dan 2 yang punya komitmen yang sama seperti itu. Dan Pak Mahfud, disambung Pak Mahfud kan buat pantun bahas Palestina. Padahal di hari-hari sebelumnya Anies Baswedan menunjukkan keberpihakan ke Palestina dalam bentuk pidato itu dikritik. Nah, pengkritik Anies itu pasti orang yang nggak milih Anies. Kalau nggak pendukungnya Pak Prabowo, pendukungnya Pak Ganjar. Nah, ini malah Pak Mahfud menunjukkan kalau dukungan ke Palestina akan semakin mantap di momen seperti ini, ya kan? Jadinya malah kritiknya bisa pindah ke Pak Mahfud gitu ya, mengenai Palestina ini yang dibuat kampanye gitu loh. Padahal kemarin Anies Baswedan sudah dikritik gitu ya. Jadi ini saya pikir pasangan nomor 1 public speakingnya udah bagus, pasangan nomor 2 bagus, malah saya beranggapan pasangan nomor 2 ini yang pidatonya terbaik untuk malam ini gitu ya. Tapi pasangan nomor 3 Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya pikir harus memperbaiki public speakingnya agar tidak seperti itu. Ketika kita membawa energi positif, itu pemilih lawan itu bisa untuk kita tarik gitu loh. Jadi kompetisi seperti ini itu bagaimana kita bisa menarik pemilih. Jangan sampai kita hanya mempertahankan pemilih kita tapi nggak bisa narik pemilih lain gitu loh. Jadi saya pikir harus ada perbaikan dari public speakingnya pasangan nomor 3 seperti itu. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan like kalau kamu suka video ini. Kalau nggak suka dislike, tidak masalah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.